Igi Namastu Namasida Om Namah Shivaya Namah Buddhaya Om Saraswati Sidiasu Namah. Inggih ringgalah puniki titiang akan membahas panci sembah dari segi kudu mantra atau mantra penghormatan yang digunakan. Kenapa tidak memilih penekanan pada kudu mantra atau mantra penghormatan yang digunakan? Karena dengan melihat kudu mantra atau mantra penghormatan tersebut, kita bisa melihat ke arah mana sembah yang kita lakukan ditujukan. Setiap yajna yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali, puncaknya selalu diakhiri dengan persembahyangan. Persembahyangan yang paling umum dijalankan adalah panci sembah. Dalam panci sembah itu terdiri dari dua bagian sembah, yaitu dua sembah pujung, yaitu sembah pembuka dan penutup, tiga sembah yang menggunakan sarana bunga yang merupakan inti daripada sembah tersebut. Kita bahas yang pertama yaitu tentang sembah puyung. Pada sembah puyung ini, mantra yang digunakan yaitu mantra Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Atma adalah kita, Tatwatma adalah Tuhan. Sudamam Swaha artinya bersihkanlah diri hamba, begitu kira-kira artinya. Dalam agama Hindu, kebersihan itu memegang peranan yang sangat penting ketika kita akan berhubungan dengan Tuhan dan segala manifestasinya. Misalnya di tingkat walahke, sebelum kita melakukan persembahyangan, didahului dengan mandi. Setelah mandi mungkin menggunakan pakaian bersih. Setelah menggunakan pakaian bersih sampai di pura, setelah duduk kita mungkin dilukat oleh juru mangku. Sebelumnya mungkin didahului dengan ngayab biakala dan prasita. Biakala adalah wujud pembersihan luar, prasita untuk pembersihan yang di dalam. Mungkin untuk juru mangku. Karisudana adalah pembersihan, pranayama sendiri pun banyak yang merupakan pranayama pembersihan. Nah, titiang malih jabarkan tentang arga patra dan kesulingihan ampura, titiang ring parisulingih sarang sami, titiang lusur pengaksama, titiang menyampaikan puniki untuk pengetahuan ring umat. Nah, betapa pentingnya kesucian itu sebelum kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Dari tingkat kesulihan sebelum beliau melakukan pemujaan sama juga seperti di Walaka, dia dahului dengan mandi. Mungkin yang tradisional mandi menggunakan ambuh dari kelapa, menggunakan siksik segau. Nah, setelah itu ketika beliau sudah duduk di balik wedan membelakangi si kerana, beliau mencuci kaki, mencuci tangan, berkumur, meraup, itu juga adalah pembersihan. Kemudian ketika menghadap si kerana melakukan upeti setiti, mengusap-usap jari tangan adalah pembersihan. Kemudian karisudana adalah pembersihan. Ada juga yang disebut dagdik karana, yaitu membakar kekotoran diri kemudian dihanyutkan dengan tirta adalah pembersihan. Kemudian mengundang peganggan, melakukan penjaya-jaya tirta, meketis keraga, itu puncaknya itu juga simbol bahwa beliau mandi secara niskala. Kemudian beliau menggunakan basma dan karwista yang intinya adalah mantranya sama, hampir sama. Om idam basma param buhyam pawitram papanisanam. Pawitra itu adalah pembersihan, menggunakan karwista. Om karwistam mahadewam pawitram papanisanam, itu katanya juga adalah pawitram. Pawitra di sana adalah pembersihan. Nah, dalam palet ini disebut dengan arga patra, yaitu pembersihan sang sulingge. Nah, dalam tahapan ini beliau disebut sade siwi sekala. Baru setelah beliau benar-benar bersih, beliau melakukan tatanan yang disebut Surya Sewana, yaitu memuja keagungan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam hal ini diberi gelar Ide Sang Yang Paramusiwa Aditya. Nah, di sana beliau mengaturkan Tuyatarpana, aturan wangsuh pada dan lain sebagainya. Dalam tatanan arga patra ini jauh lebih panjang daripada puncak pemujaannya. Nah, di sana jelas bahwa betapa pentingnya kesucian sebelum melakukan hubungan dengan Tuhan. Nah, dikaitkan juga dengan puja yang digunakan di sana. Om Agni Madya Rawi Siwam Rawi Madatu Chandrama Chandramadya Baut Suklam Suklam Madya Stutu Dewa Suklam Madya Stutu Dewa. Nah, di tempat sukla atau kesucian itulah beliau akan berstana. Mungkin dalam wujud ketika kita bersembahyang, nah, Atma Tatwatma itu adalah
wujud pembersihan yang paling kecil ketika kita akan melakukan persembahyangan. Kita menginjak kepada mantram kedua, yaitu mulai menggunakan sarana bunga. Nah, persembahyangan itu ketika kita artinya di materi, ya kita lebih banyak memohon seperti pengelukuran aksari dari ongkari menjadi ang-ah, menjadi ang-umang, dan seterusnya. Sembah kedua ini adalah sembah kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama kita diberi gelar Ide Sangyang Paramesiwa Aditya. Di dalam tubuh disebut Ide Sangyang Paramesiwa, di Buana Agung Ludase Agula, di atas tubuh kita diberi gelar Ide Sangyang Paramesiwa Aditya. Dengan puja yang digunakan Om Aditya Paramajyotir Rakta Teja Namastuti Sweta Pangkaje Madhyaste Baskari Namo Om Rang Ringsah Parama Siwa Aditya. Nah, inilah kute mantra utawi mantra penghormatan kita terhadap Tuhan yang paling tinggi, yang maha segala-galanya. Mungkin kalau di Buddha menggunakan Om Rang Ringsah Parama Buddha. Nah, di sana jelaslah bahwa kita sembah kedua ini ditujukan kepada Tuhan dengan kute mantra itu tadi, Om Rang Ringsah Paramesiwa Aditya. Nah, ada juga yang mengaitkan dengan falsafah Buddha. Nah, kadang sembah kosong dikatakan kita menyembah Tuhan, dikaitkan itulah falsafah Buddha. Kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Falsafah Buddha ini adalah tatanan ketika seorang melakukan yoga, dimulai dari duduk padmasana, kemudian melakukan pranayama, perenungan sampai perenungan terdalam, mereka menemukan pencerahan. Nah, itulah yang disebut dengan kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Dan tidak selalu setiap orang melakukan yoga itu menjadi berisi, karena mungkin dibutuhkan menunggalnya antara Buana Agung dan Buana Alit. Nah, apalagi dalam tatanan mungkin seperti sembah pertama tadi yang hanya sebentar menggunakan Om Atma Tatuatma sudah memsuaha. Nah, belum mustahil rasanya akan menjadi berisi. Nah, dari puja yang digunakan kan sudah jelas di sana, Om Atma Tatuatma sudah memsuaha, hamba mohon kebersihan, kan begitu. Ada juga yang mengaitkan dengan Siwa Gama, nah, di mana dianggap bahwa kita menyembah ke Surya. Nah, mungkin ketika di materi benar bahwa Dewi Surya adalah saksi di Sekala, mungkin di Bebanten, nah, tetapi ketika melakukan persembahyangan, nah ini lebih halus sifatnya karena hubungan Buana Alit kita dengan Buana Agung. Nah, di sanalah artinya, dan kute mantra yang digunakan kan sudah jelas di sana. Nah, mungkin ketika kita sama-sama berkenan, ketika ngenter artinya kita biar jelas artinya ke Tuhan, nah, mungkin kita bisa lakukan dengan inggih ngiring makin iraga ngaturang sembah sana kaping kalih ring Ide Sangyang Widiwase, Ide Sangyang Paramesiwa Aditya. Nggih, enggak, mungkin bisa begitu. Dilanjutkan dengan sembah ketiga. Nah, sembah ketiga juga menggunakan sarana bunga. Nah, di sini sembah sudah menjadi kepada beliau Peragaan Arda Nareswari dengan puja yang digunakan Om Nama Dewa Adistanaya Sarwayapi Waiswaya Padmasana Eka Pratistaya Arda Nareswari Namo Nama, dengan mantra penghormatannya Om Am Arda Nareswari Namo Nama. Nah, itulah mantra penghormatannya. Dia sudah menjadi dua, yaitu Dewi Sadisiwa dan Dewi Gayatri. Nah, ketika menjadi tiga dilanjutkan mungkin ke Trimurti, Om Dewa Dewa Tridewa Nam Trimurti Trilinggat Manam Tripurusi Sudanitiam Sarwa Jagat Iwat Manam, dan seterusnya. Ditutup dengan mantra penghormatan Om Guru Paduka Bionama. Nah, di sana mungkin kita bisa enter dengan inggih iraga mungkin ngaturang bakti ring Ide Sangyang Widiwase Peragaan Arda Nareswari, atau dilanjutkan mungkin ke Trimurti. Nah, di sana jelas itulah jelas sudah artinya mantra penghormatan yang digunakan. Nah, kemudian di sembah keempat juga menggunakan sarana bunga. Nah, di sana kita memohon penugrahan atau meminta nugraha, bisa digabungkan juga ke samudaya. Dan sembah kelima adalah sembah penutup, yaitu ngaturang Paramusanti. Kita mengharapkan kesantian di Buana Agung maupun di Buana Alit.
Nah, titiang memberikan penekanan pada nike sampun sembah pertama, karena sembah pertama kesucian itu merupakan inti daripada ketika orang melakukan persembahyangan. Di dalam yoga juga begitu, orang melakukan perenungan mendalam itu untuk mengosongkan diri, itu adalah kebersihan. Nah, di dalam nike sampun Surya Sewane seorang sudinggih juga kebersihan. Nah, intinya adalah kebersihan. Sembah kedua adalah intinya adalah sembah kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang paling absolut, ide sang yang parame siwa aditya. Nah, mungkin kalau seandainya nenten tidak memantra, mungkin ketika orang nenten nyaste, nah mungkin bisa dilakukan dengan sembah pertama puyung, nah dilanjutkan sembah kedua hingga desa yang widiwase titiang aturang sembah, mungkin sembah ketiga hingga ratu betari sami sana melinggih rengkayangan iriki titiang aturang sembah keempat mungkin hingga ratu betari titiang usur warenugrahi jalan titiang kerahayuan, mungkin bisa begitu. Dan sembah puyung terakhir hingga titiang aturang para mesanti. Nah ya, sekali punike titiang menyampaikan puniki, nah niki sampun nah kadang untuk membendung kita, nah dianggap tidak menyembah Tuhan, nah sekali sampun titiang sampaikan niki sembah kedua puniki lah irage sembah kepada Tuhan. Nah semoga niki wonten manfaatnya untuk generasi muda. Nah titiang hanya sekali punike menyampaikan, nah titiang meraga manusia jantan sampun wonten kekirangan keiwangan, titiang lungsur pengaksamu, titiang aturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.